Hai sahabat petani milenial, SMK PP Negeri Sare sudah buka pendaftaran siswa baru. Ayo daftarkan diri kalian. Caranya kunjungi website www.smkppsare.sch.id. Kemudian klik pendaftaran siswa baru. Klik daftarkan di sini. Isi formulir secara online dengan melampirkan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, tekan kirim. Atau bisa juga langsung buka link https://bit.ly/smkppsare/ppdb 2022. Pendaftaran siswa baru dibuka mulai tanggal 1 Maret tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial. Berjumpa bersama kami di podcast Agritech SMK PP Negeri Sare Aceh. Perkenalkan, saya Velia Taskia, siswi kelas 12 kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengundang salah satu kawan kita, di mana kawan kita ini telah mengikuti lomba kompetensi siswa yang ke-29 di tingkat nasional mewakili Provinsi Aceh. Ini dia Yosi Yosmin Rani Ramadiani. Boleh mungkin Yosi perkenalan? Baik, halo sahabat petani milenial semuanya. Perkenalkan, nama saya Yosi Yosmin Rani Ramadiani. Saya siswi kelas 12 dari program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Oke Yosi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, baik-baik aja ya. Baik, makin sehat aja kayaknya nih ya. Iyalah. Udah berarti kemarin kan mewakili provinsi ya, Iya, mewakili benar. Provinsi Aceh mengikuti lomba kompetensi siswa yang ke-29. Iya. Oke, sebelumnya nih, biar semuanya pada tahu, kemarin Yosi ikut lomba di bidang apa sih? Saya ikut lomba di bidang teknologi pengolahan pertanian. Oke, jadi kemarin pastinya ada seleksi ya, seleksi Ya, dari sekolah. Boleh nggak diceritain gimana seleksinya, tahapan seleksinya nih sampai terpilih mewakili sekolah mengikuti lomba pastinya di tingkat provinsi dulu gitu. Oke, boleh banget dong. Jadi ceritanya itu, saya dan teman saya ini ditunjuk oleh ketua prodi kami untuk seleksi LKS. Kemudian alhamdulillah dari seleksi tersebut saya dipilih untuk mengikuti lomba LKS ini di tingkat provinsi. Begitu. Kemarin yang ikut seleksinya tuh berapa orang? 2 orang. Dua, Iya. just 2 orang gitu. Iya, Berarti ditunjuk sama guru prodi gitu ya? Iya, benar banget. Kalau Yosi sendiri ikut lombanya nih memang ada keinginan atau memang boleh kita katakan mungkin terpaksa gitu, ada nggak unsur-unsur keterpaksaan gitu untuk ikut lomba ini? Gimana ya? Yang pertama itu waktu ditunjuk saya sebagai peserta lomba LKS ini, saya merasa itu pasti berat banget gitu ya kan. Tapi setelah lama-lama saya menjalani latihan untuk lomba LKS ini, saya merasa enjoy dan semangat untuk meraih juara dan untuk memakan sekolah juga keluarga. Begitu. Berarti awalnya terasa berat mungkin Iya, ya, benar banget. dan setelah menjalani mulai merasa enjoy gitu. Oke, baik sekali. Kemudian kalau menurut Yosi nih, kenapa Yosi bisa terpilih gitu? Maksudnya di tahapan seleksinya apa aja sih yang dinilai gitu? Maksudnya kalian mulai seleksinya tuh dari apa? Jadi kami itu diminta untuk membuat produk dari tepung ubi jalar ungu. Nah, pertama saya membuat tepung ubi jalar ungu ini, kemudian dibuat menjadi produk cookies. Pertama itu cookiesnya gagal, jadi saya berubah untuk
membuat produk lain begitu. Jadi Beralih gitu ya? Beralih ke produk lain, yaitu kue sepit ataupun crispy roll gitu. Dan alhamdulillah dari perjuangan seharian itu saya dipilih untuk mengikuti lomba LKS. Berarti awalnya belum ditentukan gitu ya? Iya, Maksudnya belum. apa yang mau kalian tampilkan di sini belum ditentukan? Belum. Berarti kita milih sendiri ya? Iya, benar banget. Itu waktu tahapan seleksi di sekolah. Nah, kemudian dari berita yang saya dapatkan gitu, kalian ikutnya tuh langsung ke tingkat provinsi. Karena di tingkat kabupaten tidak ada saingan gitu, cuma dari SMKPP Negeri Sare Aceh yang bisa mewakili ke tingkat provinsi. Nah, gimana sih perasaan Yosi ketika tahu, wah ini lombanya langsung ke tingkat provinsi deh. Kan kita langsung berhadapan dengan kawan-kawan dari kabupaten lain kan. Misalnya kayak Kabupaten Aceh Tamiang. Gimana perasaan Yosi sendiri? Perasaannya takut sih, takut akan kalah gitu ya kan. Karena kan dari kota-kota lain ataupun kabupaten lain itu kan ilmunya banyak gitu. Merasa berat mungkin ya? Iya, benar banget berat gitu. Tapi alhamdulillah bisa. Alhamdulillah dapat juara 1 ya. Alhamdulillah bisa mewakili Aceh. Iya. Wow, luar biasa banget sih. Dan ketika sudah terpilih di tingkat provinsi mewakili Aceh, kan kita ikut ke tingkat nasional. Nah, itu lombanya kemarin gimana? Maksudnya daring atau langsung? Oh, kebetulan ini kan lagi masa pandemi, jadi kita kan susah untuk buat keluar kota gitu. Jadi lomba ini dilaksanakan secara daring, begitu. Kalau menurut Yosi, tantangan ikut lomba secara daring gitu, apa sih tantangan yang paling besar gitu? Tantangannya karena daring ini memerlukan kemampuan IT, jadi saya sendiri belum banyak ataupun belum menguasai kemampuan IT tersebut. Jadi itu tantangan terbesar saya, begitu. Oh, berarti kendalanya di bidang IT ya? Mungkin karena ini ya kawan-kawan, kan kita kalau secara daring itu kita perlu bisa mengoperasikan laptop, gitu kan pastinya pakai Zoom ya? Iya. Perlu perjuangan yang berat sih ya ini. Harus mencari sinyal ataupun apalagi ini kita di kawasan pegunungan ya, mungkin banget. Ya sedikit tantangan. Nah, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama Yosi mengikuti lomba LKS yang ke-29 ini? Yang paling berkesan itu ada mungkin dari tingkat provinsinya dulu gitu. Tingkat provinsi sepertinya dilaksanakan secara langsung ya? Iya, benar banget. Karena ini masih di dalam daerah masih di kawasan Aceh gitu iya, ya. Benar. Dan kemarin lombanya itu di SMK Penerbangan ya, kan? Oh iya, di SMK Penerbangan. Iya. Jadi kan SMK Penerbangan jauh tuh kan? Iya. Maksudnya kita Yosi ini dari SMK, dari Sare ke Belang Bintang atau gimana? Enggak, jadi kami itu yang mengikuti lomba ini menginap di hotel. Dan hotelnya ada 2, dan kami itu menginapnya di Hotel Grand Nanggro, begitu. Hotel Grand Nanggro, berarti memang difasilitasi ya oleh pemerintah. Dan pemerintah pastinya sangat mendukung gitu program ini. Jadi gimana nih pengalamannya? Apa aja? Kalau di tingkat provinsi dulu. Banyak banget. Yang pertama itu bisa mengelilingi Banda Aceh ya kan? Oh iya, karena Yosi kan dari Sare asli ya. Tapi ya begitulah. Nah, setiap pagi harus ke Belang Bintang, nanti pulangnya sore, kemudian besok pagi harus ke Belang Bintang lagi, begitu. Kalau untuk tingkat nasionalnya? Untuk tingkat nasionalnya, ya walaupun daring, tetapi banyak mendapat kawan-kawan baru, ilmu baru, begitu, pengalaman baru, dan masih banyak lagi. Alright, jadi pastinya
ada rasa bangga gitu sama diri Oh, sendiri tentu ya, saja. udah sampai di tingkat nasional. Oh ya, untuk tingkat nasional ini sendiri, Yosi dapat peringkat keberapa? Alhamdulillah, saya mendapat peringkat harapan 6 dari 20, sekitar 28 peserta. Wow, luar biasa sih ini suatu prestasi yang sangat membanggakan ya. Apalagi ini mewakili provinsi gitu kan. Iya, bener banget. Alright, jadi kan udah sampai ke tingkat nasional gitu. Pastinya Yosi pernah mendapatkan reward dari sekolah. Oh, Boleh mungkin diceritakan gitu apa rewardnya yang udah Yosi dapat gitu? yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas Sekolah SMK PP Negeri Sari Aceh yang telah memberikan reward kepada kami pemenang LKS. Reward ini diberikan atas kerja keras kami dan kami diajak ke Jakarta mengunjungi Kementerian Pertanian dan juga PP Serpong begitu. Wow, berarti sangat-sangat luar biasa Wah. dan sekolah sangat mengapresiasi Iya, gitu bener ya. banget. Wow, sangat-sangat membanggakan sih. Nah, kalau dari Yosi sendiri, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan gitu buat adik-adik ya? Mungkin untuk memotivasi mereka, karena kan sebagaimana yang kita ketahui ya, lomba kompetensi siswa ini kan diadakan setiap tahun gitu. Iya, benar. Bisa nggak Yosi sampaikan pesan-pesan untuk adik-adik kita supaya semangat nih untuk ikut lomba kompetensi siswa di tahun berikutnya? Oke. Pesan buat adik-adik yang ditunjuk ataupun mengikuti LKS tahun depan itu jangan jadikan LKS itu sebagai beban. Tetaplah enjoy dalam menjalaninya dan minta doa restu sama orang tua supaya lomba kita itu menjadi berkah dan dapat membanggakan kedua orang tua dan juga sekolah. Begitu. Mungkin untuk pesan dari segi mentalnya nih kan kayak Yosi mungkin dari pertama terasa berat ya. Iya. Mungkin untuk pesan dari segi mentalnya ada gitu. Segi mental Mungkin jangan rasa jangan rasa terbebani gitu ya. Yang pertama pasti itu jangan terasa terbebani dan jangan lupa sholat. Nah, berdoa ya, karena kan doa tanpa usaha itu bohong. Sia-sia. Dan usaha tanpa doa itu sombong gitu ya. Ya, baik sekali. Wow, saya sangat bangga gitu menjadi salah satu bagian dari Aceh. Iya. Ini ya sih kita juga dari sekolah kita ada minuman lemon fresh drink di mana ini kita produksi sendiri. Wow. Kita olah dari lemon segar. Boleh mungkin diminum. Teman-teman saya cobain dulu ya. Susah nih. Gimana? Segar banget. Segar banget ya. Lemon asli nih. 100% Ada asam-asamnya. Iya, bener. Wow. Jadi kalau menurut Yosi sendiri nih, gimana LKS di tahun selanjutnya? Maksudnya untuk pelaksanaannya sendiri, mungkin dari segi seleksi ada saran mungkin dari Yosi? Dari segi Seleksi di sekolah gitu. Kembangkan kreativitas kalian begitu. Kreativitas adik-adik terus ditingkatkan lagi untuk menunjukkan kalau kalian itu bisa. Begitu. Kalau menurut yang udah gitu ya, di sini untuk lomba teknologi pengolahan pangan ya, itu biasanya apa sih yang sering dilombakan? Maksudnya lebih ke lomba membuat cookies atau gimana? Kalau itu tergantung dari kementeriannya. Kalau tahun saya kemarin itu yang dari provinsi memilih tema pengolahan buah-buahan dan saya memilih pengolahan labu kuning menjadi tepung dan kemudian tepung labu kuning ini diproduksi ataupun dibuat produk menjadi bolu gulung begitu. Kalau yang untuk nasionalnya
Itu dengan tema pengolahan umbi-umbian, dan saya memilih ubi jalar ungu menjadi tepung, kemudian dibuat produk menjadi cookies dan crispy roll. Oh iya, berarti memang ditentukan temanya ya. Iya, benar. Dan kita bisa memilih komoditas sendiri gitu. Nah, itu kita kembangkan kreativitas kita sendiri begitu. Alright, berarti mengikuti lomba kompetensi siswa yang ke-29 mewakili Aceh ke tingkat nasional merupakan suatu prestasi yang sangat-sangat membanggakan dan tentunya telah mengangkat nama sekolah gitu ya. Iya, benar. Mungkin ada Yosti mau ngucapin rasa terima kasih mungkin untuk pembimbingnya, boleh? Benar banget. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya atas bimbingan dari guru-guru pembimbing dan juga sekolah yang telah memfasilitasi peralatan maupun semuanya begitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang terus mendukung saya dan mendoakan saya untuk hasil yang terbaik. Alright. Jadi kawan-kawan, jangan takut untuk selalu mencoba. Jika kita memang sudah terpilih gitu, sudah dipilih oleh guru, jangan merasa terbebani, tapi jalani aja. Kita nggak tahu rezeki kita di mana. Jadi enjoy, nikmati proses. Insya Allah kerahkan kemampuan terbaik kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, sekian podcast kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast Agritech SMK PP Negeri Sare Aceh. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.